Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok Stadium Minerale akan berdiskusi tentang kesempatan berwirausaha, yaitu baik dalam kita menjalani pendidikan S1 sekarang ini ataupun nanti di masa depan setelah kita lulus. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Kirzan Ahmad Khairi dari kelas EL4503. Nama saya Muhammad Fikri Fadila dari kelas L4503 juga. Dengan nama saya Rafi Pamdi dari kelas EL4503. Nama saya Muhammad Adi Kusuma dari kelas L4503. Saya Muhammad Firza Adrian, sama juga dari kelas L4503. Nah, jadi di sini kami akan berdiskusi kira-kira apakah kita memiliki keinginan untuk menjadi wirausaha. Kalau buat lu gimana? Pik, mau jadi wirausaha nggak nanti? Baik sekarang ini ataupun nanti pas lulus? Kalau menurut gua mungkin bakal berwirausaha, tapi nggak sekarang, jadi mungkin setelah lulus. Dan usahanya tuh apa tuh kira-kira? Mau bikin kafe atau mau bikin warung, restoran, atau bikin PT? Gua mungkin karena jurusan kita teknik lebih ke PT kali, nggak ke arah warung atau makanan atau segala macam, lebih ke PT. Kalau yang lain ada gitu usaha apa? Menurut gue sih ya gimana ya, lebih baik setelah lulus sih kalau membuat kayak usaha gitu. Ini lebih luas juga untuk membagi waktu atau gimana ya. Kalau mau wirausaha mau buka apa? Ada yang tertarik nggak? Ya kayak zaman sekarang aja sih, kayak banyak kafe gitu kan buat anak-anak remaja sekarang kan, banyak yang nongkrong. Terus banyak yang ngerjain tugas di situ, kayak ngopi sambil nugas gitu kan. Kalau gue sih gitu sih menurut gue. Lu jangan gimana Jan? Kalau gue sebenarnya usaha tuh dari sekarang malah sebenarnya udah bisa dari S1, tapi mungkin nggak semester sekarang ini ya, semester mungkin nanti agak akhir, agak tua. Dan walaupun kasusnya banyak, untuk jurusan kita tuh banyak yang ngulang dan banyak bahkan bisa ngambil 10 semester lebih gitu kan, 10 semester gitu udah maksimal. Jadi ya cuman itu mungkin bisa dipakai buat ngisi ruang ketika lu cuti, jenuh dalam perkuliahan tuh bisa bikin usaha gitu. Kalau gue sendiri karena keluarga gue juga pengusaha, ada walaupun ya ada karyawan juga tapi ada usaha juga. Jadi gue juga bisa sewaktu-waktu mau jadi pengusaha. Karena ya di keluarga gue ada usaha tambak budidaya udang Haname, jadi gue bisa bantu usaha di situ. Ataupun juga sebenarnya gue ada tawaran dari orang tua, gue kalau mau usaha ya kayak jual mobil atau sewa mobil gitu. Ya mobil, jadi nggak cuma ngurusin kontrak aja. Kalau sama gue paling bantu nganterin mobil sama nyupirin mobilnya gitu. Kalau sementara ini ya pas gue kuliah ya paling usaha yang bisa gue lakuin ya usaha yang bergantung dengan keluarga, usaha keluarga. Cuman kalau usaha mandiri itu palingan kalau misalnya gue dikasih modal ataupun bisa ngajuin modal lewat bank, kemungkinan bisa buka franchise seperti ya yang lagi tren Mixu seperti contohnya kan. Iya sih. Ya Mixu kan, cuman cari trukonya itu aja. Rata-rata orang juga sekarang kayak nyari-nyari yang trending atau gimana gitu kan. Kalau menurut lu gimana di kalau tentang usaha gitu? Kalau dari gue pribadi sih ya, gue juga pengen buka usaha, tapi ya kebetulan nggak pengen sekarang gitu pas masa kuliah, karena dari gue sendiri manajemen waktu buat ngurus usaha itu pasti susah, apalagi pas kita kuliah ini pasti bakal tabrakan gimana, banyak kegiatan juga di masa kuliah. Jadi gue masih kepikirannya setelah lulus S1 dulu. Dan untuk milih buka usaha apa, jujur gue masih belum ada bayangan ya, soalnya gue belum terlalu melihat usaha apa aja yang bisa, ya peluang usaha apa aja yang cocok buat gue gitu. Nah, kan setiap usaha sendiri itu kan punya plus minus, tergantung kita sendiri gitu, cocoknya di apa. Ya menurut gue gitu sih, tergantung pribadinya masing-masing, usahanya apa, itunya gimana. Kalau menurut gue ya, misalnya kayak gue buka usaha buat sekarang sih bener sih kata lu, harus manajemen waktu, Susah ya. terus Lagi kita anak teknik kan. Duit. harus juga. Tapi kalau lu punya duit banyak gitu kan, duit banyak terus kasih modal itu kan, lu bisa bikin usaha yang bisa lu tinggal terus ya ada temen lu atau orang percayaan lu yang ngurus di situ, jadi lu tinggal menerima jadi doang. Misalnya lu bikin bengkel, lu punya kenalan anak SMK ataupun tetangga lu yang montir gitu kan, sering bikin bengkel, lu cuma nerima uang jadi gitu kan bisa. Jadi cuma mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali lu tengokin, 2 minggu sekali gitu. Kalau enggak ya usaha
kayak apa toko-toko gitu juga, lu juga kan nggak tiap hari harus ada di toko itu kan, lu bisa sehari sebulan sekali atau seminggu sekali. Karena kebanyakan kalau iya kalau pengusaha-pengusaha muda yang kita tahu gitu kan, yang di daerah Jakarta ataupun ya di Indonesia itu Bandung beneran, ya mereka bisa bikin usaha pas mereka masih kuliah itu kan, karena mereka ya orang tua mereka punya duit banyak gitu kan, dan misalnya kita punya kesempatan buat buka usaha gitu juga kan bisa juga dimanfaatkan gitu. Jadi jangan, kalau menurut gue ya emang kita bakal sibuk banget, dan bakal sulit banget juga kan, cuman nggak ada salahnya kalau mau nyoba usaha sambil kuliah gitu kan, karena nggak tahu juga yang rezeki itu kan, kita nggak tahu rezeki kita bakal kita dapat dari yang pas kita usaha itu, atau rezeki kita yang kita dapat karena kita lulus S1 itu bisa membawa kita ke mendapat pekerjaan yang lebih profitable gitu kan. Apalagi sekarang ini misalnya kerja itu, nyari kerja kan nggak gampang banget kan, jadi apalagi kalau kita lulus kan cuma jadi karyawan gitu. Jadi ada kesempatan emas buat lu dapat profit yang lebih pas lu masih kuliah ataupun pas lu nanti lulus ya lewat usaha itu. Tapi dari tadi kan ngomongin usaha, dulu pada kan nih usahanya ngomongnya usaha offline yang butuh tempat. Buat S1 menurut gua bukan S1 doang sih, buat kita yang masih mahasiswa atau mungkin yang masih sekolah itu bukannya lebih cocok usaha online. Lu nggak ada pikiran gitu buat usaha online, mungkin kayak kopi kemarin, atau mungkin usaha mungkin baju atau jualan stiker, mungkin sekarang kan udah banyak media tuh kayak TikTok Shop, mungkin online shop yang lain gitu. Lu gimana menurut lu? Menurut gue ya dari media tuh kita juga butuh kayak apa ya, kan dari media tuh nggak harus punya kayak pengikut banyak gitu, kayak di endorse gimana gitu kan. Gue juga masih bingung sih kalau misalnya kayak buat ke online gitu tentang usaha. Kalau menurut tuh gimana sih kalau misalnya masuk usaha tuh online? Kalau menurut gue pribadi ya, kalau usaha online itu kalau misalnya dari sosial media itu menurut gue itu lebih ke arah bantuan sih. Jadi kalau misalnya lu ada usaha offline, misalkan mau promosiin barang atau gimana, dari sosial media ini lu bisa membantu memperluas lah promosi barang lu ke luar gitu, ke daerah yang lebih luas gitu. Nah, kalau gue pribadi sih gitu. Jatuhnya kayak strategi ya, salah satu strategi. Kalau lu nggak promoin juga bisa aja gitu. Iya. Jadi menurut gue sih offline sama online ya sebenarnya sama aja. Jadi bukannya kalau online manajemen waktu, terus manajemen nggak cuma waktu sih, manajemen waktu terus ngurus segala macamnya kan lebih gampang, karena mungkin kita kalau misalkan selesai kuliah tinggal buka HP atau laptop atau ya gadget tinggal kita bisa urus dari jauh segala macam gitu. Jadi gua malah manajemen online tuh malah lebih menyita waktu sebenarnya, karena lu harus stay on dan lu harus update terus. Harus punya apa Tapi juga ya kalau emang gitu. secara finansial dia lebih sedikit, modal kita lebih sedikit. Karena menurut gua kalau mahasiswa itu ada 3 hal gitu kan. Kalau Harry Potter tuh ada 3 hal. Yang pertama tuh kita tenaga, waktu, sama biaya atau uang gitu kan. Nah mahasiswa itu kan biasanya kan yang paling punya banyak kan tenaga. Iya sih. Waktu ya karena yang kita debatin banyak tadi, waktu itu kita banyak bagi buat kuliah pasti kan, karena yang fokus kita di situ, kita bayar, kita harus cepat lulus gitu kan. Lagi baru biaya. Nah mahasiswa itu kan kita ketahui kan nggak punya biaya banyak gitu kan. Nah makanya salah satu usaha yang paling diminati bagi mahasiswa itu online ya, karena dia biaya paling minus. Cuman menurut gue ya dia minta waktu lumayan banyak, apalagi kalau kayak yang bilangnya jualan live itu kan, misalnya lo harus punya rutinitas setiap lu mau live 2 minggu, seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Dan berarti lo harus nyediain waktu minimal 2 jam atau 3 jam untuk sampai dagangan lo habis. Misal lo ngambil bal gitu kan, bal thrifting terus lo live-in gitu. Itu menurut gue gitu sih. Jadi ya menurut gue ya 3 itu yang jadi faktor mahasiswa untuk membuka usaha di perkuliahannya di masa studinya tuh ya, biaya, tenaga, sama waktu itu. Jadi ya tinggal lu mau milih mana. Kalau gue sih ya pengen nyobanya setelah lulus aja sih, jadi biar nggak usah kayak peluangnya tuh banyak waktu gitu kan. Bisa lebih fokus ya. Iya. Kalau gue juga sih, kalau disuruh, kalau misalnya berwirausaha pas lagi ngambil S1 gini, kayaknya gue nggak sanggup aja gitu, kayak punya saya burdennya kan lagi harus kuliah kan gitu. Jadi kalau misalnya harus split fokus, kayaknya kalau gue nggak sanggup.
Iya kan, apalagi kan kita kayak mahasiswa kan, Iya. pasti Ya, ada waktu gitu, main ya. ya kan, ada waktu main, Ya anak muda lah. iya kan. Nah, pas habis lulus juga lu mau bikin usaha, sedangkan lu kan udah lulus, udah punya titel sarjana. Nah, lu nggak mau kerja gitu kan, maksudnya nggak mau jadi karyawan, nggak mau jadi usaha full apa wira swasta 100% gitu, full timer wira usaha apa full timer karyawan atau apa karyawan tapi lu punya set hustle sebagai pengusaha gitu kan. Misalnya lu udah kuliah lama-lama 4 tahun gitu kan, udah dapet titel tapi kok usaha gitu, kenapa nggak Ya, kerja ya, gitu kan, lu punya ilmu, lu punya titel, lu punya itu yang bisa lu manfaatin jadi karyawan gitu. Tapi kan ya yang gue bilang tadi sebelumnya kan, ya, sekarang kan dapet kerjaan juga nggak segampang itu, nggak semudah itu walaupun kita sarjana kan. Jadi ya usaha ya emang bener sih, usaha tuh yang paling ideal yang pas kita benar-benar fokus untuk usaha, bukan buat kuliah ya. Masih Iya. kita kuliah karena kita menyebarkan kuliah gitu kan. Cuman mungkin bagi beberapa orang yang workaholic gitu, usaha itu salah satu dari hiburannya Iya, mereka hiburan. sendiri. Karena ya dengan usaha itu lu dapat duit gitu kan. Dan dengan duit itu lu bisa hedon juga nantinya kan. Iya, iya. Ya lu nggak perlu bisa lalu dikasih sangu sama orang tua lu, lu bisa lu simpen sendiri terus lu bayar UKT lu atau kuliah lu pakai uang hasil usaha lu, atau mungkin nanti lu mungkin mau upgrade, mau beli mobil, kuliah pakai mobil biar gampang dapet cewek ataupun biar gampang kalau hangout gitu kan. Nggak ada salahnya juga sih. Iya. Ya. Sudah ya, mungkin buat orang-orang yang workaholic jadi usaha pas itu tuh salah satu kesempatan mereka juga buat refreshing Iya, sebenarnya. salah satu medianya aja ya. Ya, media pengambilan buat Iya. refresh, karena ada beberapa orang tuh yang mikir gitu kan, gua kuliah pusing, kerja juga pusing, tapi kan kuliah lu bayar, kerja kan lu dapat duit gitu. Iya. Iya sih. Ya tipikal orang anak-anak SMK kan bisa kayak gitu. Nah di sini tuh kalau lu bisa punya kesempatan buat usaha pas masa studi lu gitu loh, dimana lu bisa ngebalancein waktu lu dengan baik dan menghibur diri lu dengan baik, itu kan kesempatan emas banget gitu. Jadi gini deh, menurut lu gimana jadinya? Kesimpulan lu terakhir nih, lebih baik dilakukan setelah lulus S1 apa pas S1? Kalau gua kenal beberapa orang yang ngelakuin usaha pas dia kuliah, presentasi dia lulus kuliah itu tuh kecil karena kebanyakan mereka putus. Karena fokus Karena terlalu fokus ya. Iya, Dan karena itu kan udah usahanya dapet udah duit maju, ya. Iya, udah sukses gitu. udah ada hasilnya. Gua kenal orang yang buka usaha PT sih, ekspedisi ya. Memang itu butuh modal banyak. Cuman kan emang kesempatan emas diberikan oleh orang tuanya gitu. Pas dia kuliah informatika, akhirnya apa, dia nggak lulusin kuliahnya informatika dan malah buka fokus di usahanya itu, dan sekarang dia punya 4 PT, orang Batam gitu ya, sukses bisa dibilang. Ya mobilnya banyak gitu kan, ya lu tanya mobilnya banyak ya, kantor ya ada banyak, dia punya di Surabaya ada, di Batam ada, di Sunter Jakarta juga ada gitu. Dan ya menurut gue itu emang apa sih, tempting banget gitu kan, menggoda banget buat gue yang istilahnya, apalagi lu kuliah belajar itu kan, nggak semua passion semua orang kan belajar gitu kan. Ada passionnya yang lebih nguli istilahnya, lebih suka passion nge-grinding gitu kan, work hard gitu, yang penting rewarding bagi dia. Soalnya yang kita rasakan di perkuliahan sendiri tuh, apa yang kita lakukan, kita berjuang keras itu kan rewardnya mungkin nilai A, nilai B, nilai IPK gitu kan. Cuman kan nggak ada rewarding secara fisik gitu, ya mungkin rewardingnya kita bisa rasakan nanti setelah kita lulus gitu. Dan kan kalau lu usaha, lu kerja gitu kan, lu misalnya banding tulang, lu nego ke sana kemari, lu jagain ini jagain itu, cuman kan ada rewardingnya berupa uang gitu kan. Ya mungkin walaupun di situ profitnya minus ataupun rugi, cuman kan di situ lu bisa ngerasain, bisa jadi evaluasi juga, bisa jadi pengalaman. Jadi nanti pas lu lulus, lu benar-benar bisa jadi pengusaha yang 100%, apa pengalaman lu pas kuliah juga bisa lu ambil gitu. Menurut lu gimana, Bu? Ya yang tadi gue bilang sih, gue kayaknya ngambil usaha itu kayak mulainya dari kayak setelah kuliah aja. Yang gue bilang tadi kan, waktu kita tuh terbuang banyak gitu buat di kuliahan, kayak buat kita kan main atau kerjain tugas gitu kan, atau yang lain-lain lah gitu. Kalau menurut gue gitu, gue mulainya tuh kayak setelah lulus aja gitu. Kalau menurut lu? Ya kalau dari pandangan gue tadi ya, dari diskusi tadi, kalau mulai usaha itu tergantung resiko masing-masing sih. Yang pas kuliah, yang tadi kerjaan bilang kan persentase kelulusannya kan rendah. Jadi kalau lo buka usaha pas
di kuliah itu ya fokus lu pasti bakal terbagi jadi dua gitu kan, mau apa, mau buka usaha, mau fokus ke usaha lu atau fokus kuliah lu. Kan pasti apa susah buat balance gitu antara usaha sama kuliah. Itu pasti ada condong ke salah satu. Iya. Antara kuliah lu itu apa jangan mulus gitu, tapi usaha lu udah ada acak-acakan. Ya, bisa sebaliknya juga. Tergantung orangnya ya. Iya. Iya. Apa yang gue bilang tadi, setiap orang itu beda lah pribadinya masing-masing, ada kebutuhannya masing-masing, ada visinya masing-masing. Ya, jadi tergantung orangnya itu mau ngambil yang kayak gimana. Tapi kalau ya gue pribadi sih masih mending ngambil pas udah lulus S1 aja. Jadi bisa lebih fokus lah. Berarti lu sama kayak gue ya. Iya. Lalu aja. Ya gue juga sama sih sebenarnya, karena di sini kan tujuannya jauh dari orang tua sebenarnya karena kuliah kan. Terus ya nggak menutup kemungkinan juga sih, soalnya kan misalnya kalau nemu passionnya wirausaha di tengah-tengah kan, maksudnya kan kalau bagus kan sukses juga kan, maksudnya sukses kan beda-beda gitu. Bisa jadi kan sukses karena usaha kan, di tengah-tengah kuliah itu kan sukses juga. Cuma ya kan tujuan kita kuliah kan juga biar menopang karir kan ke depannya, jadi buat sukses juga sih maksudnya. Ya kalau gue mikirnya ya kalau gue sih mendingan kuliah dulu, soalnya gue belum tahu punya passion berwirausaha sih, soalnya nggak basic di situ juga, walaupun keluarga gue ada basic wirausaha, cuma kan gue nggak ada. Jadi kalau misalnya tiba-tiba energi wirausahanya timbul, ya nggak menutup kemungkinan, tapi gue lebih milih setelah kuliah aja, karena fokusnya emang harusnya di kuliah dulu kalau gue. Ya, kalau menurut gue juga sama sih kayak jawaban dulu pada fokus orang tuh kalau misalkan dilakuin ada dua tujuan utama pasti kebagi-bagi, pasti nggak balance lah gitu. Soalnya prioritas gue sekarang juga pasti lulusin kuliah karena ya masih dibiayain orang tua, masih bayar lah istilahnya. Jadi mau nggak mau gitu, wajib nggak wajib ya harus pasti dilulusin gitu. Terus kalau misalkan kebagi walaupun itu usahanya online ataupun offline pasti tetap sama, prioritasnya tetap di kuliah, pasti usahanya bakal hancur kalau menurut gua sih. Terus ya bener, mendingan setelah kuliah, jadi terus kita udah kelar nih, kuliah udah kelar, udah lulus, habis itu kita ngejalanin usaha yang entah itu offline atau online pasti bakal bisa 100% lah, bisa maksimal kita ngejalaninnya. Jadi sama sih menurut gua juga gitu. Udah beri tadi 12 menit. Tutup aja. Oh, ya. 12. Ya, mungkin ya gitulah kesimpulan dari kita semua. Ya. Kesimpulan dari diskusi kami pada siang hari ini ya cukup jelas, singkat gitu kan. Ya banyak kurang lebih dari kami minta maaf secara. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.